Selamat sore Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita masuk dalam pembahasan terakhir dalam 7 dosa maut. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami menyerahkan pada sore hari ini pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami, pimpin kami, untuk kami tidak jatuh di dalam dosa, terutama dosa keserakahan. Tuhan berkati kami dengan kecukupan. Tuhan pimpin kami karena Kristus itu cukup bagi kami. Dan oleh sebab itu kiranya Tuhan boleh mengingatkan kami, memimpin kami, dan memberkati kami. Sehingga kami pun menjadi teladan bagi saudara-saudara kami, bagi anak-anak kami, bahkan bagi sahabat-sahabat kami di luar sana. Sehingga mereka menyadari bahwa di dalam kekristenan ada kecukupan, yaitu Kristus itu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 7 dosa maut. Kita masuk seri terakhir. Sebelum saya jelaskan yang terakhir ya mengenai keserakahan, perlu dites juga ya. 7-nya itu apa ya? Perlu ya, kan udah final ya, ntar jangan dilupakan. Yang pertama apa ya Bapak Ibu? Yang pernah diingat lah ya, nggak usah urutan nggak apa-apa. Paling gampang tuh pertama tuh sombong. Karena iblis tuh jatuh karena kesombongan. Kedua, nggak usah urutan nggak apa-apa. Yang ibu-ibu masih ingat 2 yang sudah dipelajarin? Kemarahan, oke. 3, malas. Keempat, rakus, ya oke. Kelima, hawa nafsu, oke. Baru terakhir yang serakah ya, kita belajar. Udah benar ya 7 ya, sudah kemarahan. Masih 6, satu lagi? Iri hati ya. Itu kalau teman-teman pemuda yang kemarin ikut di dalam nonton Inside Out 2 ya. Inside Out 2 tuh kartun, tapi menarik, dia sangat pintar membuatnya. Itu ada satu karakter yang namanya Envy. Ternyata karakternya itu gimana tau gak? Matanya besar, mulutnya kecil. Artinya apa? Suka lihat. Wah, hartanya melimpah, matanya besar kan? Kelihatan. Ini gambaran karikatur mengenai yang namanya dosa maut. Oke, kita masuk ke dalam tema kita mengenai 7 dosa maut. Yang mengenai ketamakan, mengenai serakah, dan juga greed. Nah, apakah keserakahan itu? Nah, ini di dalam ISBI, ini adalah International Standard daripada Encyclopedia dari kekristenan. Ini adalah keinginan secara negatif untuk mendapatkan yang lebih, desire yang sangat tidak benar. Dan kita perlu mengetahui dari 7 dosa maut itu adalah berbicara di dalam perspektif Katolik. Jadi ini adalah tradisi Katolik. Jadi 7 dosa maut itu bagaimana seseorang itu bisa lepas dari dosa maut, dia jelaskan dengan cara-caranya ini. Nah, khusus di dalam ini kita lihat, apa sih lawan kata dari serakah? Pemurah. Terima kasih Pak Elfrid. Ya benar, berdasarkan itu adalah generosity atau charity. Bersedekah, memberikan sesuatu. Itu lawan kata dari yang namanya teologi dari orang-orang teman-teman kita dari Katolik. Itu mengajarkan kita jangan kamu serakah, jangan kamu buat kepentingan diri sendiri, tapi ya kita tahu harus memberi, harus memberikan yang namanya kalau Tuhan sudah kasih berkat, maka bagikan berkat kepada sesama. Nah, memang kita mesti mengerti di dalam Katolik itu ini adalah satu cara karakter-karakter yang dibentuk di dalam yang namanya kekristenan. Katolik ya dalam konteks ini. Memang di dalam yang namanya generosity, di dalam charity, itu tetap aja perlu anugerah Tuhan. Nah itu yang kita akan saya tambahkan di dalam anugerah Tuhan dari perspektif reform. Tapi tetap bukan berarti itu Katolik salah total, terus kita buang. Enggak, tetap orang yang memberikan, bersedekah, itu oke. Kita nggak masalah dengan hal seperti itu. Ini kemarin sekolah minggu, nggak kemarin juga, berapa bulan lalu, 2 bulan lalu ya, itu anak saya yang pertama itu sama Bu Rusmina tuh dikasih main games. Kalau jawab dapat hadiah. Maka anak saya dapat. Jika dapat 1, terus ternyata Bu Rusmina pintar juga, pintar lah. Emang Bu sekolah minggu kita pintar. Dia bilang, kalau kamu udah dapat, sekarang kasih ke teman kamu sebelahnya. Jadi dapat 1 permen atau saya nggak tahu apa coklat, kasih ke sebelahnya. Beberapa anak nangis. Kenapa? Cuma 1, Bu, cuma 1. Kalau banyak nggak apa-apa, cuma 1. Ya, salah satu anak saya juga berkaca-kaca, kamu mau gak kasih? Mau, tapi berurai mata. Kenapa? Karena susah, memberi itu susah.
memberi semua satu. Ternyata ada salah satu ya, saya nggak bisa sebutin nama, itu kenapa nggak bisa memberikan, karena memang cuma satu. Kalau cuma satu kan susah ya. Kalau banyak melimpah ya kayak saya kasih ke anak-anak teman-teman saya, teman-temannya dia, ya nggak masalah. Tapi karena cuma satu ya akhirnya Bu Rusmina nggak membuat bad ending ya, sad ending ya ke anak-anak, langsung komplain ke orang tuanya nggak dapat coklat, akhirnya dikasih coklat semua. Cuma tuh ujian kadang-kadang ya, sering terjadi. Oke, kita lanjutkan di dalam yang namanya keserakahan versi Alkitab yang sering kali dikatakan negatif. Baru kita akan masuk ke dalam apa sih yang terjadi di dalam fenomena yang di dalam dunia ini. Nah ini di dalam versi Alkitab sangat menekankan namanya cinta akan uang. Kita buka satu bagian biar ini jadi dasar Alkitab kita juga. 1 Timotius pasal ke-6. Kita boleh baca bergantian. Di dalam konsep, di dalam keserakahan ini, secara spesifik berbicara tentang yang namanya cinta akan uang. Kita baca 1 Timotius pasal ke-6, saya 6, Bapak Ibu boleh menyambut di ayat ke-7, kita akan baca bergantian ayat ke-10. Memang ibadah kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ayat ke-7. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Karena akal segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah ini berbicara tentang akan uang. Mengapa ini menjadi problem ya? Karena cinta akan uang menggeser Tuhan. Cinta akan Tuhan menggeser daripada yang namanya Allah sejati. Karena sumber segala hikmat, sumber segala kecukupan itu dari Allah. Tapi kalau orang yang kaya, dia bisa beli segala sesuatu. Dia bisa melakukan segala sesuatu. Maka ada potensi menggeser Tuhan dengan uang. Bapak Ibu, kita harus mengerti kenapa sih peringatan kepada orang kaya itu begitu banyak di dalam Alkitab. Kenapa? Kan orang miskin kan juga bisa berbuat dosa, betul ya? Alkitab juga berbicara demikian. Tapi kenapa orang kaya itu selalu di banyak peringatan, banyak teguran? Karena kita tahu bahwa Tuhan itu berikan firman Tuhan itu buat kita. Artinya apa? Dia tahu bahaya dari uang. Dia sangat tahu bagaimana orang yang cenderung bisa jatuh ke dalam penyembahan berhala oleh karena kehadiran uang. Nah memang kenapa kita katakan mencintai uang itu salah? Karena itu bukanlah yang terutama. Tuhan ciptakan kita untuk mencintai Tuhan, bukan uang. Saya katakan bukan berarti kita dalam konsep ini, cinta uang di dalam konsep ini adalah cinta uang yang merugikan orang lain. Dengan cara jahat, dengan cara manipulatif. Ini sering sekali ya. Perlu kita ketahui bahwa kita bisa jadi kaya. Boleh jadi kaya, tidak masalah. Tapi dengan cara yang benar. Dengan cara yang sepatutnya. Tidak dengan menggunakan yang cara-cara yang tidak benar. Contoh ya, sebenarnya di dalam Alkitab itu juga ada contoh di dalam orang muda yang kaya. Dalam kisah Lukas itu kan dia nantang Tuhan. Guru, aku sudah lakukan semuanya. Apa yang harus saya lakukan supaya saya beroleh hidup yang kekal? Nantangin, hebat loh. Berani gak kita nantang ke patung-patung? Susah ya, berat ya. Ini nantangin, berarti dia udah merasa diri layak. Dan dia orang muda, kaya. Yesus tahu. Dikatakan kepada orang muda kaya ini, kamu sudah lakukan apa? Diceritakan semuanya. Dia sudah memberikan, dia lakukan semua hukum Taurat. Perfect. Muda, ganteng, kaya. Kan perfect ya bagi pemudi-pemudi ya. Mantap. Tetapi Yesus tahu di dalam hatinya ada something yang salah. Something yang harus dikoreksi. Apa? Tuhan cuma berkata, jualah seluruh hartamu. Wah, itu langsung membuat orang kaya itu sedih. Alkitab mengatakan sedih. Menceritakan kepada kita karena hartanya begitu banyak, dia tidak mau hartanya itu hilang. Dia nggak mau yang namanya Tuhan itu masuk menggantikan uangnya itu. Nah, sebenarnya dia tidak sempurna melakukan hukum Taurat. Karena hukum Taurat yang pertama berbicara janganlah menyembah Allah lain. Dia sudah melakukan hukum Taurat yang menurutnya bisa. Tetapi hukum yang paling pertama yaitu apa? Sembahlah Tuhan, satu-satunya dia gagal. Dia tidak mau membuang uang.
Dan lebih lagi di dalam yang namanya uang. Uang itu juga bisa loh menjadi penghambat dari iman. Iman. Kadang-kadang kita bisa jatuh di dalam hal ini. Bagaimana orang tuh lebih bergantungkan uang sehingga kita tidak lagi percaya bahwa Allah tuh mencukupkan. Oh, Tuhan tuh membentuk kita tuh keren. Kalau kita pikir-pikir, kalau kita makan cukup kan kita nggak ada, mungkin kita nggak ada ucapan syukur. Buka, makan, cukup, syukur, puji Tuhan kan. Anak-anak kalau misalnya anak remaja, pemuda, buka, tudung saji, makanan melimpah, puji Tuhan ya. Pernah, kalau misalnya Tuhan tuh mendidik kita sampai ada masa di mana kelaparan. Ada masa kesulitan. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa pemeliharaan Tuhan tuh ada daripada Tuhan. Contoh ya, di dalam kerusuhan 98, orang tua saya itu PHK. Nggak mungkin bisa bekerja. Mobil dibakar, semua rusak, rusuh terjadi. Itu nggak pasti. Menganggur berapa bulan. Bayangkan, papa saya anak 3. Perlu sekolah, masih sekolah. Dan disitulah belajar bagaimana Tuhan mencukupkan. Tuhan benar-benar mencukupkan. Sampai akhirnya berdoa, bergumul. Papa saya berdoa, bergumul. Akhirnya pas waktunya Tuhan berikan. Supaya ingat, pertolongan Tuhan tepat. Kadang-kadang kalau keduluan ya, kalau kadang-kadang Bapak Ibu, kalau yang punya anak kan kadang-kadang kalau kita belikan handphone seolah-olah tuh kan handphonenya dilempar-lempar, sudah ya, karena nggak beli kan. Karena sudah, itu kan bagian jadi hadiah atau apa gitu, dia nggak effort. Tapi kalau dia berusaha dan benar-benar membutuhkan, akan ada suatu ucapan syukur di dalam hidupnya. Seperti itu, maka saya katakan di dalam hidup orang yang berkelimpahan, kadang-kadang itu menghimpit pertumbuhan iman daripada seseorang. Lalu kita beranjak juga di dalam hal yang lain, yaitu selain berbicara tentang yang namanya menghambat, ternyata orang-orang kaya di dalam surat Yakobus berbicara juga bahwa orang kaya ternyata melakukan penindasan di dalam jemaat. Jemaat di gereja, ini ngomong di gereja, karena surat Yakobus itu ada di dalam gereja. Yakobus pasal 2 ya, kita lihat aja ya, Yakobus pasal 2. Yakobus pasal 2. Saya bacakan ayat 5, Bapak Ibu boleh membacakan ayat 6, Yakobus pasal 2 ayat 5 dan 6. Dengarlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi, di ayat 6. Kita bisa lihat, ternyata peringatan di dalam Yakobus jangan memandang muka di dalam secara besar. Ini berbicara juga ternyata orang-orang kaya di dalam konsep ini adalah orang-orang kaya yang ada di jemaat, ada di dalam gereja. Ternyata mereka lah yang justru menginjak-injak orang miskin, melakukan suatu penipuan, melakukan suatu yang namanya pencurian. Ada kecenderungan seperti ini. Bahkan dijelaskan bahwa mereka itu semua itu yang menyeret kamu ke dalam pengadilan, dibawa ke pengadilan. Wah, kalau ingat ini kan ya, Ahok tuh pernah bilang, orang miskin jangan lawan orang kaya. Orang kaya jangan lawan, kalian tahu, pemerintah. Ini mau menceritakan ya memang kondisi peringatan Alkitab bahwa orang kaya, hati-hati. Kadang-kadang kalau kita lihat berita kan, kalau misalnya punya uang bisa melakukan manipulatif, melakukan segala sesuatu. Kenapa? Karena keserakahan, karena buat diri sendiri, segala sesuatu untuk penipuan, manipulasi. Wah, di dalam gereja juga hati-hati, terjadi penipuan juga, bisa memanipulasi, semuanya bisa terjadi. Donasi untuk kepentingan diri sendiri bisa saja terjadi juga. Gereja GRI juga tidak berarti imun, terjadi juga open donation, ternyata untuk keserakahan, untuk membuat segala sesuatu untuk penipuan. Nih, dan di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, kita harus mengetahui bahwa kalau Bapak Ibu ya, karena kita tahu ya, Taman Eden itu kan melimpah. Taman Eden itu melimpah. Kalau ada satu orang menemukan akses ke Taman Eden, biasanya itu berantem kan? Iya dong ya. Nggak mungkin dong orang bagi-bagi ya. Kalau ada Taman Eden datang, kita tahu aksesnya, caranya kemana. Perang dunia, civil war. Dan maka memang Tuhan mengatakan, keserakahan itu menjadi dosa yang maut. Dosa yang kalau kita tahu ada suatu air kehidupan, kita tahu ada yang misalnya kalau kita minum air ini akan cantik terus. Atau kita ketemukan sesuatu, kita mendapatkan kekayaan melimpah. Pasti itu akan berantem. Terjadi. Kalau ada suatu orang penemuan, misalkan contoh ya, menemukan kanker, obat dari kanker.
itu langsung kan. Semua orang akan berlomba-lomba untuk apa? Untuk ketamakan, untuk kekayaan, untuk ke diri sendiri. Maka di surga nanti nggak ada. Nggak perlu itu lagi. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Peringatan berikutnya adalah berbicara tentang keserakahan yang juga diperluas dengan cinta akan kekayaan atau sumber daya. Sumber daya ini berbicara bukan hanya uang, tetapi resource yang terjadi. Contoh kan kalau hanya berbicara uang kan uang, tapi ada yang punya benda materialistik, punya sesuatu yang terjadi. Contoh di dalam Alkitab, Bapak Ibu pernah ingat ada satu raja namanya Raja Ahab. Raja Ahab itu ngapain? Dia nikah sama Isabel, yang nggak benar juga. Raja Ahab itu ngapain? Dia ngelihat ada pohon anggur Nabot. Pada zaman itu di dalam kisah Raja-Raja, satu Raja-Raja pasal 21, itu mau bicara kepada kita apa? Bahwa tanah daripada tanah Nabot itu, kebun anggur Nabot itu adalah tanah Tuhan. Ahab itu ngerti, kalau misalkan tanah di dalam tanah perjanjian adalah milik Tuhan. Oleh sebab itu tidak boleh yang namanya seseorang yang beda suku, yang berbeda kekerabatan, mengambil haknya dia, mengambil hak orang lain, nggak boleh. Itu ngerti. Maka Nabot tuh bilang, nggak mungkin saya jual, walaupun kamu raja yang di Israel, saya nggak bisa kasih. Kenapa? Karena dia mengerti bahwa tanah yang ada di tanah Israel adalah pemberian Tuhan. Kita mesti ngerti. Maka perang di Israel tuh kayak gitu. Jadi raja pun nggak punya hak milik atas tanah. Tuhan yang memberikan. Maka Nabot tuh bilang, sudah, kamu nggak bisa, saya nggak bisa jual. Ini merusak tanah pusaka, artinya namanya hilang. Nama berhubungan dengan tanah, tanah juga berhubungan dengan tanah. Terjadilah seperti itu, tanah dengan nama. Apa yang terjadi adalah Ahab galau. Konsultasi sama istrinya Isabel. Dia bilang, bukankah kamu raja? Langsunglah Isabel itu melakukan manipulatif, melakukan segala sesuatu, bikin kesaksian palsu, akhirnya Nabot itu akhirnya dibunuh. Tuhan marah, Tuhan utus nabi, dikatakan bahwa nanti Isabel akan mati dengan kondisi darahnya dijilat oleh anjing. Itu apa? Jadi manipulatif. Milik Tuhan, tanah. Milik pusaka. Dilakukan satu manipulatif. Raja Ahab dilakukan. Di dalam Alkitab juga terjadi. Lihat ini perjanjian baru tadi sudah saya katakan. Di dalam Timotius peringatan. Di dalam perjanjian lama juga ada. Ketika saya mempersiapkan bahan ini, ternyata ya masalah kekayaannya, masalah harta itu sangat-sangat banyak di dalam Alkitab. Contoh. Yusuf perjanjian lama. Itu dijual sama saudara-saudaranya. Gila ya, saudara dijual. Itu terjadi. Ada juga, ya Yusuf pun juga salah karena dia bosi ya, menyombongkan diri. Dia menyombongkan karena punya jubah. Itu terjadi. Masalah ini terjadi. Masalah yang namanya uang itu terjadi. Nah, kita mesti mengerti bahwa di dalam yang namanya keserakahan itu menggeser sistem nilai. Manusia itu jadi nggak penting. Nabot contoh, Yusuf saudaranya jadi nggak penting. Saudara-saudara itu jadi nggak penting. Jadi lebih penting materi, lebih penting uang daripada yang namanya ya kerabat, penting daripada hal-hal lain. Nah, saya berharap ya kalau suatu saat ada warisan itu jangan war ya. Tuh orang-orang Chinese kadang-kadang suka war, perebutan harta. Itu kan nggak baik sebenarnya, nggak perlu, nggak terjadi. Ini terjadi juga di dalam yang namanya nanti Lukas. Nanti saya bahas juga di dalam Lukas itu juga ada. Ngadu ke Tuhan Yesus, minta saudaranya kasih warisan. Tuhan bilang, ini mau menceritakan bahwa orang yang sudah jatuh dalam keserakahan itu mengubah segala emosi, pikiran, perkataan itu semuanya diubah dengan yang namanya harta. Dosa itu pelan-pelan masuk ke dalam kita. Pelan-pelan dia akan mengikis apa yang benar, seolah-olah itu menjadi relatif benar. Ujung-ujungnya kita melihat sistem nilai yang terjadi yaitu uang, masalah harta menjadi yang terutama itu terjadi secara progresif, nggak bisa dikatakan secara yang namanya langsung instan, nggak, pelan-pelan dia masuk, iblis masuk pelan-pelan. Ini pernah juga terjadi ya, ini sedikit cerita aja ya, ini kan adik saya tuh pernah pinjam motor, memang di rumah ada motor sih lebih, dia latihan motor, jadi belajar motor, puter-puter komplek klaster lah, muter-puter, ternyata memang udah bisa. Dia pinjam lagi buat latihan, puter, sudah pakai itu. Berapa saat kemudian ketika puter itu, adik saya balik, motornya dorong. Terus kondisinya bajunya robek, darah di sini.
Ya sudahlah, saya keluar. Saya tanya, nah adik saya namanya Ruben. Ben, kenapa Ben? Terus bilang, jatuh, marah. Nggak lihat apa, lagi susah gitu. Kan nggak ada empati kan. Terus ketika tahu tuh jatuh, jawaban saya apa tuh? Saya tanya apa? Loh, gimana motornya? Sakit hati loh. Gimana motornya? Saya nggak tanyain kabarnya dia, kan jatuh. Saya tanyain gimana kok udah rusak gak motornya? Kan didorong kan. Terus nggak berapa saat kemudian, koko saya keluar. Lihat juga, tanya yang sama, dia tanya, motornya gimana? Kan mau dipakai motornya kan? Ditanya, motornya gimana? Bukan hanya itu saja. Papa saya pun keluar. Tanya hal yang sama, gimana motornya? Anaknya udah nggak peduli. Saya rasa ini pelan-pelan mengubah sistem nilai. Yang penting, ya udahlah manusia sembuh sendiri kan. Motor kan baru beli, misalkan. Itu nggak baru beli sih, itu udah lama sebenarnya. Ya sudah, tapi sistem nilai itu pelan-pelan mengubah. Manusia tuh jadi nggak berharga lagi. Motor jauh lebih berharga. Barang, mobil jauh lebih berharga dibandingkan saudara kita, dibandingkan orang tua kita, dibandingkan hal-hal yang sebenarnya kita tahu lebih bernilai. Ini yang terjadi sistem nilai. Dan sekali lagi, di Alkitab banyak sekali contoh. Saudara dijual, masalah warisan, masalah yang terjadi yang namanya peperangan karena sesuatu itu terjadi. Maka Alkitab juga memberikan satu problem ya, redemption lah kita katakan dari problem ini. Apa? Yaitu karena kita tahu bahwa di tanah perjanjian itu adalah tanah milik Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan kasih tahu kepada orang Israel yang sudah lepas dari perbudakan di Mesir, dikatakan firman Tuhan dikatakan karena kamu dulu pernah jadi orang asing di negeri orang lain. Sekali lagi ya, karena kamu pernah jadi budak orang asing di negara orang lain, maka saya perintahkan ke kamu, saya berikan peringatan kepada kamu, jangan berlaku seperti orang yang jahat. Kamu ada di tanah perjanjian, tanah adalah punya Tuhan dan Tuhan berikan kepada kamu. Maka apa yang dilakukan oleh Tuhan? Dikatakan, jika ada orang asing, para janda, orang-orang miskin, terbelakang, perantau atau apapun di dalam Alkitab konteks yang termarginal, dia datang dan dia itu kekurangan, apa yang harus dilakukan? Kamu harus memberi. Dengan cara apa? Bukan dengan cara memberi di dalam kasih uang, enggak. Tapi di dalam yang namanya kebun anggur atau kebun yang namanya ada gandum atau tempat hasil panen bumi, kamu harus bisa mengambil hasil tanah itu hanya sekali jalan. Contoh ya, ibu-ibu, bapak ibu, kalau misalnya ada sawah padi, kita kan lebih banyak padi ya, itu harus membajak sawahnya itu sekali aja. Kalau misalkan ada yang jatuh-jatuh tergulai-gulai gitu, Alkitab mengatakan itu milik orang-orang asing, orang-orang miskin, para janda. Ngerti ya? Kenapa? Karena sekali lagi dasarnya tanah itu punya Tuhan. Maka yang kasih rule adalah Tuhan. Dibiarkan yang namanya, biasanya kan kalau orang yang serakah, ada yang jatuh, dia balik lagi untuk membajak, bahkan suruh orang lain ambil. Alkitab sudah memberikan sistem bagaimana orang-orang umat percaya di tanah perjanjian dimilik Tuhan untuk apa? Untuk berbagi, untuk memperhatikan sesama, memperhatikan para janda. Tentu di dalam konsep ini janda yang benar-benar janda. Oke ya, janda yang benar-benar janda yang memang sudah tidak mungkin bisa bekerja. Ada faktor seperti itu. Juga satu sisi juga kita harus mengerti kalau memang contoh dalam konteks janda itu, kalau janda yang bekerja ya kita nggak perlu melakukan yang namanya yang dikatakan bantuan, tidak perlu. Oke. Lalu apakah akibatnya? Saya lanjutkan di dalam poin berikutnya. Nanti serahkan itu seperti tadi saya katakan, mulai-mulai masuk pelan-pelan, dia menjerat jiwa, lama-lama dia menggenggam nasib kita. Nasib kita itu dipegang, jadi kita nggak bisa lepas. Ternyata ada yang menggambarkan bagaimana judi online. Judi online, tahu ya, judi online. Orang yang terikat dan suka hedonisme yang itu terikat juga. Gaya, pamer, itu awalnya pelan-pelan. Lama-lama hidup kita, lama-lama tuh diikat. Untuk selalu serakah, untuk bisa menonjolkan diri. Bahkan di dalam Roma pasal 1, ya ini saya bacakan saja, Roma pasal 1 ayat 29. Paulus mengatakan kepada kita, serakah itu sama dengan dosa yang keji. Saya bacakan Roma 1 ayat 29 ya. Oke, saya baca 28 biar tahu konteksnya. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Ayat 29 penuh dengan rupa-rupa kelaliman. Ada kelaliman, kejahatan, keserakahan,
dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Lihat ya, ini dosa serakah, dosa. Serakah itu dosa. Serakah itu bukan mengingini saja, tapi bukan iri hati, enggak. Tapi itu benar-benar dosa. Dan ini akan menjerat jiwa, menjerat hidup, tidak bisa lepas dari yang namanya serakah itu. Jadi kalau misalnya dilihat di dalam bagian hal ini ya, ada kisah sebenarnya, contoh ya, ini dalam pembelajaran ketika saya siapkan juga, Bapak Ibu tahu kisah Hand of Midas gak? Hand of Midas, tahu gak? Saya ceritakan sedikit ya, ada seorang raja, rajanya itu melakukan hal yang baik. Nah, ternyata ada dewa mitologi di dalam Greek Yunani itu Dionysius, itu memberikan yang namanya hadiah bagi raja itu. Jadi raja itu adalah raja yang baik. Dia nama itu Raja Pirgia. Raja Pirgia, dia mendapatkan gift. Apa itu? Itu adalah Hands of Midas. Jadi tangannya itu bisa diubah. Kalau disentuh itu jadi emas. Keren ya? Mau gak? Sentuh ini butuh apa ya? Kita kan mau bangun gereja ya. Bangun gereja kan butuh bermiliar-miliar ya. Ya cobalah mimbar ini berubah jadi emas, kan keren ya. Terus dijual kan berkilo-kilo. Emas tuh hampir 2 juta setahu saya. Menuju lah 1,7, 1,8. Lumayan kan ya. Ubah misalkan laptop ini jadi emas, kan keren ya. Hand of Midas, keren. Tapi ternyata apa yang seolah itunya indah, keren, raja itu keren, ternyata membuat dia malah petaka. Bahkan hidup dia jatuh di dalam hal yang keserakahan dia. Apa yang terjadi? Ketika dia mau makan, makannya berubah jadi emas. Bayangkan makan emas, giginya hancur lah ya. Nggak bisa makan, stres. Dan apa yang terjadi? Singkat cerita, akhirnya anak perempuan yang dia kasih nggak sengaja disentuh, mati. Relasi hilang. Makan nggak bisa, melihat segala sesuatu tuh hanya di dalam materi. Ini suatu moral ya, moral memang ini nggak terjadi, moral. Bahwa kalau kamu tamak, kalau kamu melakukan serakah, kamu akan melihat yang namanya semua yang kamu sekitar itu seperti yang relatif. Nggak perlu lagi relasi dengan saudara, relasi dengan suami atau istri, relasi dengan anak. Itu seolah-olah itu menjadi suatu relasi uang. Relasi yang bersifat materialistik. Nah ini, maka peringatan tentang yang namanya dosa keserakahan di dalam Alkitab, di dalam semuanya tuh ada di dalam ini. Saya lanjutkan di dalam manifestasi ya, di bagian selanjutnya. Manifestasi keserakahan di dalam hidup kita. Jadi, ini ada istilah greed is good. Serakah itu baik. Coba bayangkan ya, ini seorang ekonom. Kalau semua orang di sini nabung semua, nggak ada yang investasi, nggak ada yang melakukan yang namanya melakukan suatu bisnis. Ada gak lapangan pekerjaan? Nggak ada kan? Maka orang yang punya kemampuan melakukan suatu investasi, keserakahan, ya katakan keserakahan itu bagus. Supaya apa? Membuka banyak pekerjaan. Keserakahan itu baik, membuat lapangan pekerjaan. Karena saya mau maju, saya punya keinginan lebih, desire yang lebih, maka saya mau memperkerjakan banyak. Saya melakukan segala sesuatu supaya apa? Mensejahterakan bangsa. Keren kan filosofinya? Greed is good. Ini yang dilakukan yang namanya kapitalis di dalam yang namanya Amerika. Semuanya dilakukan, semuanya dilihat dari itu. Tentu ini tidak sejalan. Lalu apalagi? Contoh ya, di Indonesia, kalau ini di Indonesia tuh, ini lihat ya, ini ada suatu korupsi sebagai oli pembangunan ya. Itu pernah terjadi di zaman Pak Jokowi ya. Ada yang salah satu berkata, ya memang harus korupsi. Kalau bisa dipersulit, kenapa mesti dipercepat ya? Harus ada, bahkan dikatakan itu ya mesti korupsi. Kalau enggak ya nggak mungkin namanya ada pembangunan. Ini ada namanya Nathaniel Leaf yang ujung-ujungnya melakukan studi seperti ini. Ternyata studi ini dibantahkan bahwa justru korupsi itu merusak pembangunan. Ini manifestasi ada ya. Di dalam Indonesia, di dalam ini juga terjadi. Semua itu berusaha mengambil semua. Lalu apalagi manifestasi yang terjadi dalam kehidupan keserakahan kita. Selain di dalam kapitalisme, di dalam kita kondisi korupsi itu ambil semua. Itu jahat sebenarnya ya. Bapak Ibu kan buat ambil serakah untuk diri sendiri, akhirnya menyebabkan orang lain miskin kan tuh sedih ya. Saya kemarin isi bensin di BP udah habis tuh. Pertamina udah hancur ya gara-gara
kasus korupsinya itu. Sekarang kenapa? Karena bayangkan tuh satu generasi hancur. Waktu kemarin saya pelayanan di Pondok Indah sharing dengan teman-teman yang baru balik dari seminarnya Indonesia Emas ya. Pemerintah punya data, ternyata orang-orang yang tidak berpendidikan di dalam Indonesia itu 80% lebih. Gede banget datanya. Berarti dari 300 juta lebih, hampir 400 juta manusia di dalam Indonesia ini, 80% itu nggak berpendidikan atau nggak lulus SMA. Bayangkan. Bahkan kalau misalkan kita lihat ada kasus di mana korupsi di dalam dunia pendidikan, dana BOS diambil, dana-dana yang seharusnya buat pendidikan diambil, itu kan menghancurkan, kan, merugikan. Satu generasi hancur loh. Bayangkan, gara-gara yang namanya korupsi, corrupted terjadi. Makanya itu sekali lagi, ini nggak bisa menjadi alasan bagaimana korupsi itu menjadi yang namanya pembangunan atas dasar, kita nggak bisa begitu. Lalu apalagi contohnya lagi, pelayanan jadi terabaikan karena uang. Nah sama ya sebenarnya cerita tentang Hands of Midas itu juga membawa kita kepada hal yang ini. Bahwa segala sesuatu relasi itu terlihat berdasarkan uang. Mau melakukan segala sesuatu katanya demi anak, tapi nggak mau ngurusin anak. Salah ya. Tuhan berikan anugerah di dalam yang namanya keturunan. Tapi ketika keturunan jadi, Tuhan percayakan keturunan tersebut. Lalu kita abaikan demi tanda kutip nama anak. Akhirnya anak tidak diurus, akhirnya demi uang. Itu pun jadi pelayanan sebagai seorang orang tua diabaikan. Kenapa? Karena seolah-olah mengejar uang, mengejar mamon itu jauh lebih berharga. Terus orang juga tidak lagi mau beribadah, orang Kristen tidak lagi mau beribadah, tidak mau datang ke hari Minggu. Kenapa? Karena uang. Karena melakukan segala sesuatu demi uang. Sehingga ya sudah, buat apa? Ya makanya Tuhan tuh memberikan anugerah kepada kita di dalam perjanjian lama. Ini cerita ya, perjanjian lama itu kan ada mana. Mana itu kan Tuhan berikan secara kontinu ya. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya. Nanti dijelaskan di dalam doa Bapa kami. Tuhan berikan secukupnya. Secukupnya. Kan kalau mana itu walaupun secukupnya tetap harus kerja sih. Jadi nggak harus kerja. Para penafsir bilang untuk bisa mengambil mana-mana kita nggak tahu gimana, kecil-kecil gitu. Tapi diminta itu harus sampai anggap aja 10 kilo, nggak sampai 10 kilo, berapa kilo-kilo lah beras kalau dalam konsep ini. Itu kan ambilnya kan perlu effort ya, keluar rumah, ambil gitu. Tapi Tuhan cukupkan. Dan hebatnya di dalam pembentukan umat Tuhan ya, ketika hari min-1 Sabat, suruh ambil double portion. Supaya hari Minggu taat firman Tuhan, yaitu beribadah. Hari Sabat, ya Sabat tuh, Sabat Yahudi, Sabtu, berarti kalau kita Minggu, Tuhan memelihara. Mengapa? Supaya kita sadar bahwa segala sesuatu yang Tuhan provide itu bukan uang, bukan harta benda, bukan segala sesuatu. Tetapi yang paling utama kita masalah bukan uang, tapi masalah Kristus. Dan Alkitab mengatakan kepada kita, buat apa sih punya segala duit, tapi kehilangan jiwa? Di dalam Lukas pasal 12. Untuk apa kamu punya harta begitu banyak, tapi kehilangan jiwa? Menarik ya, Tuhan tuh kasih hal yang sebenarnya suatu lelucon juga ya di dalam kehidupan. Ada yang orang kaya, tetapi tidak bisa menikmati kekayaan. Ada ya, kaya, tapi Tuhan tidak izinkan. Wah, ada yang Tuhan tidak berikan kekayaan, tapi dia menikmati berkat kekayaan. Bisa begitu? Bisa. Karena Tuhan itu jauh bijaksana untuk membentuk kehidupan yang namanya kita sebagai orang Kristen. Tuhan cukupkan. Wah, kalau Tuhan cukupkan pas pada waktunya itu begitu indah. Tentu di dalam hal ini, saya masuk ya di dalam hal ini ya, masalah ini. Lalu ngomongin kaya terus pertanyaan berikut, apakah orang Kristen boleh kaya atau tidak? Boleh lah ya, boleh. Boleh. Alkitab tuh ada contoh-contoh orang kaya. Bapak Abraham, banyak contoh-contoh orang kaya, ada. Tapi permasalahan sekali lagi, keserakahan itu menjadi akar. Kalau kita kaya karena serakah, karena mau pengen mengambil keuntungan dari orang lain, itu yang tidak boleh. Kalau tidak jujur, itu tidak boleh. Bahkan Alkitab sebenarnya kita harus seimbang ya. Saya nggak mengajarkan itu semua sama rata, artinya komunis. Nggak, Alkitab nggak ke sana. Tapi Alkitab memberikan juga penjelasan, kalau Tuhan berikan talenta, usahakan. Berarti kan ada perbedaan. Masing-masing orang yang diberikan kekayaan, dia harus mengusahakan kekayaan, sumber daya yang Tuhan anugerahkan, talenta. Talenta bisa banyak ya, bakat, kekayaan, hikmat itu banyak. Tuhan minta, kembalikanlah
dipersembahkan bagi Tuhan. Maka Alkitab mengindikasikan kepada kita, kita bukan bikin orang Kristen itu miskin semua. Bukan arti peringatan tuh bagi orang-orang kaya. Oleh sebab itu kita ekstrim. Jangan punya uang, jangan pegang uang. Kalau uang itu anti, investasi itu anti. Nggak ke sana. Tetapi Alkitab memberikan sisi yang lain. Kalau Tuhan berkati dengan kekelimpahan, maka pergunakanlah segala sesuatunya itu untuk kembali kepada Tuhan dengan benar. Ini kalau kita simpan uang, semua simpan di dalam kolong bantal pun, uang itu nggak berguna, betul ya? Kemakan rayap, kemakan inflasi, kemakan semuanya nggak berguna. Maka bisa diinvestasikan dengan secara kemampuan kita, dikelola. Lagi di dalam kitab Kejadian juga berbicara kepada kita bahwa Tuhan menempatkan manusia itu untuk menguasai bumi. Artinya sumber daya alam, sumber daya yang Tuhan berikan di Taman Eden, bahkan di bumi ini, harus dikelola oleh kita. Maka nggak bisa kita katakan, ya sudah saya nggak mau kaya, saya nggak mau kelola, nggak bisa. Maka di dalam penciptaan juga menjelaskan kepada kita, sekali lagi, bahwa kita ini harus mengusahakan tanah, mengusahakan sumber daya itu. Maka perspektif Alkitab harus perspektif bukan ekstrim. Miskin, ya sudah saya miskin. Atau kaya sampai tamak, sampai merugikan. Kita ada di balance, tengah-tengah. Jadi kita nggak bisa sampai ke dalam hal ini. Ya, saya jujur tidak mengetahui bagaimana tengah-tengah. Introspeksi, motivasi bagaimana. Kalau memang Tuhan berikan kekayaan untuk yang namanya Tuhan berikan segala sesuatu, ya sudah. Gunakanlah segala sesuatu itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Nggak bisa sembarangan, sudah saya miskin. Tentu juga jangan yang bertanggung jawab ya. Bukan berarti itu jual semua harta, terus akhirnya anak-anak pun diabaikan gara-gara kita jual harta. Itu juga salah. Saya nggak bisa kasih rumus, karena Alkitab tidak ada rumus yang pasti. Tergantung pergumulan kita. Nah, jadi saya ada satu poin lagi sebenarnya saya dapat dari Pendeta Billy waktu sidang sinode beberapa waktu yang lalu. Ketika itu Pendeta Billy menceritakan ada keserakahan yang positif. Apa ya? Keserakahan di dalam ibadah sebenarnya. Keserakahan di dalam yang namanya kita berbuah banyak. Ini dalam melayani pemuda dan mahasiswa kadang-kadang kan suka hitung-hitungan. Saya kan sudah ikut PA sekali. Sudah dong, ngapain lagi saya datang hari Sabtu? Jumat saya udah tuh Bible study. Sabtu ngapain lagi? Udah Sabtu tiba-tiba lihat Bu Imelda, KTB lagi. Ngapain sih? Tapi ada Alkitab yang kita mesti menjelaskan. Alkitab memberikan penjelasan, John Calvin mengelaborasi. Kita kan bisa serakah secara rohani. Artinya kalau kita dapat makan berkat di dalam hari Jumat PA atau hari Senin saat ini kita menikmati firman Tuhan, kita kan pasti mau pengen ambil buah itu kan. Gambaran seperti buah yang lebat dan kita pengen ambil. Kenapa? Karena nikmat. Itu gambaran serakah yang positif ya. Jadi kita nggak bisa hitung-hitungan. Sekarang kita fair ya, ini ke pemuda ya. Kalau ada ayam, ada babi, ada sapi. 3 makanan di depan mata kita kan. Nggak mungkin kan, saya nggak pernah ketemu pemuda itu berkata, saya makan cuma ayam doang. Nggak pernah ya, di bawah ada makanan Bapak Ibu ntar. Nggak mungkin kan, saya cuma makan nasi saja. Nggak mungkin kan, cukup. Makan nasi kan mengenyangkan, betul ya. Tapi kan kita nggak bisa makan, saya juga susah ya. Kalau misalnya bilang, cukup makan nasi, Bapak Ibu cukup makan nasi. Nggak bisa kan. Pasti kan kita ambil nasi, ambil lauk, sebelahnya ternyata ada babi. Pasti ambil babi juga kan, bener kan? Iyalah. Ambil babi, tiba-tiba ada kerupuk. Ambil lagi kerupuk, betul kan? Pasti gitu kan, ambil semua, cicipin semua. Tapi kalau ngomongnya ibadah, tunggu. Jangan. Saya cukup hari Minggu. Saya cukup makan nasi dari Tuhan hari Minggu. Nggak nyambung. Ngerti gak? Nggak nyambung dalam hidup kita. Kalau masalah makan materi, uang, saya mau pengen dapat semua. John Calvin bilang, kita juga bisa serakah secara positif. Kalau di dalam gereja, terutama Geri Cikarang ini banyak PA. Saya nggak mengatakan bahwa kita mengabaikan tanggung jawab sebagai orang tua juga. Nggak, itu salah. Tapi kalau memang ada kesempatan dan kita terberkati, kita tuh boleh serakah dalam arti ambil. Jangan perhitungan sama Tuhan. Sudah, saya datang cukup hari Senin saja. Enggak. Kalau bisa memberi diri untuk pelayanan, contohnya bertumbuh pelayanan, itu pun juga baik. Melayani. Lama makan, kalau makan terus kan, harus juga melayani. Maka di dalam ibadah pun juga sepertinya sama ya, ibadah. Kita mau melayani, mau memberi diri, makan. Supaya kita menjadi berdewasa, karena dari dewasa itu, kita makin lama makin bisa melayani Tuhan dengan lebih baik. Kalau Tuhan kasih talenta melayani lebih banyak, ya puji Tuhan dong. Nggak masalah.
Tuhan kasih 5 talenta di dalam pelayanan. Sudah, nggak apa-apa. Memang tentu di dalam hal ini kita harus bijaksana di dalam kita melayani Tuhan, di dalam juga kita membagi waktu. Oke. Nah, ini 2 slide terakhir ya. Ini mengenai teguran dan peringatan. Ini di dalam Matius, kita baca aja ya. Ini karena ini topikal, Bapak Ibu topikal, maka saya tidak mungkin mengeksposisi. Kita buka saja di dalam Matius pasal 6, apa Alkitab menceritakan dengan indah. Matius pasal 6 ayat 19 dan 20 sampai 21. Saya 19, Bapak Ibu sampai 21 ya, kita baca bergantian. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi nyengat dan karat merusakkan. Dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat 20. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, ini peringatan. Cari harta yang bersifat kekal. Tadi kita baca juga ya. Kita datang ke dalam dunia tuh kan hampa ya. Ada lagu ku tak membawa apapun juga. Saat ku datang ke dalam dunia. Datang ke dalam dunia kan kita kosong. Pulang pun kosong. Maka oleh sebab itu janganlah mencari harta yang bisa diambil. Harta yang bisa kena karat, ngengat. Nabunglah harta di surga. Pupuklah kebaikan di dalam yang namanya perspektif yang benar. Oke. Dalam hal ini, lanjut. Yesus juga memberikan peringatan tentang bahaya mengenai uang. Boleh kita baca juga dalam Lukas ya. Peringatan-peringatan begitu banyak. Yesus pun memberikan peringatan lagi. Lukas pasal 12 kita baca bergantian saja ya. Tentang orang kaya yang bodoh. Ini 13 sampai 21 ya. 13 sampai 15 tuh berbicara tentang orang yang berantem karena warisan. Ada Alkitab realita juga ya. Berantem karena warisan. Saya baca 13, Bapak Ibu sambut ke 14, demikian seterusnya sampai 21. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Ayat 14. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Ia berkata dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Sudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Nah ini sama ya, Tuhan memberikan peringatan kepada kita, hati-hati dengan segala sesuatu. Tentu nih kita harus ada counterbalance ya. Ini kadang-kadang Alkitab kita harus baca secara full perspektif. Kenapa? Karena kadang-kadang ayat-ayat ini juga dipakai untuk mengatasnamakan Tuhan. Kumpulkan harta di surga. Kasih persembahan kepada hamba-hamba Tuhan. Gak bisa juga ya. Kita harus mengerti. Karena ada peringatan-peringatan. Kita gak bisa bilang, sudah semua sekarang siapkan uang. Masukkan ke dalam kantong persembahan. Harta-harta semuanya. Untuk pembangunan kerajaan surga. Padahal hati-hati. Dalam hal ini ada bahaya juga. Ada bahaya. Nah peringatan kita lihat lagi di dalam peringatan. Di dalam poin ketiga. Di dalam 2 Petrus. Kita banyak sekali mengenai hal ini. 2 Petrus pasal 2. Mengenai guru-guru palsu yang mengatasnamakan Tuhan. Dan dia serakah ternyata. Kita baca bergantian juga ayat 1, 2, dan 3. Saya 1, Bapak Ibu 2, saya 3. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan masukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Perhatikan ayat 3, dan karena keserakannya guru-guru
palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan bercita-cita isapan jempol mereka. Tapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Zaman Petrus sudah memberitahukan, ada guru-guru palsu yang mengajarkan the prosperity gospel. Yang menceritakan kalau kamu memberikan uang, memberikan segala sesuatu, kamu akan sehat, baik, jalan lancar. Tujuannya apa? Untuk keuntungan daripada guru-guru palsu. Makanya perlu sekali kita hikmat di dalam yang namanya uang. Kita nggak bisa berkata sembarangan di dalam konsep ini, kita kasih persembahan, dimanipulatif, kita mesti mengerti. Nah, ini harus balance lah di dalam hal ini ya. Karena tadi kita kan sudah sempat baca juga di dalam yang namanya Katolik, di dalam yang namanya itu juga katakan memberi rasa cukup, charity, itu cukup di dalam hidup kita. Tapi kita masuk ke dalam bagian terakhir bahwa sebenarnya kita harus tahu bahwa ini saya satu salah saja, generosity apakah bisa menggunakan ya dan tidak. Mengapa? Karena nantinya orang yang sudah memberikan itu benar-benar itu dari hasil buah pertobatannya itu baik. Tetapi kalau itu hanya untuk kamuflase diri sendiri itu tidak benar. Perlu anugerah Tuhan, perlu yang namanya aspek Kristus yang berjumpa dengan kita, maka kita bisa mengalami pertobatan. Jadi lagu itu, mestinya ada lagu bait 2 kata Bu Imelda yang tadi lagu pertama ya. Akhirnya aku bertemu Tuhan. Itu kan saya dapat itu dari pendeta, siapa ya, saya lupa yang dari Saat. Pendeta Hendra G. Mulya. Dia pernah sharing di dalam khotbahnya itu lagunya itu kan, saya punya harta, punya segala sesuatu, saya ikut Natal, kelahirannya dirayakan. Terus di bagian terakhir itu dikatakan apa artinya versi zaman sekarang itu so what gitu loh. Kalau gue datang ibadah, gue rayain Natal, Paskah, so what gitu loh. Kenapa? Kan gak ngaruh sama hidup saya kan, bener kan? Kalau saya lahir keluarga Kristen, saya tahu sejarah Yesus masuk dalam sejarah. Baik, kedua ya, Yesus masuk dalam sejarah, dia inkarnasi, so what gitu loh. So, iya kan? Maka bagian ref itu menjadi penguatan. Akhirnya aku mendapatkan Tuhan. Aku bisa mengenal Tuhan sehingga aku ngerti. Inilah anugerah. Seperti itu. Maka di dalam hal ini, walaupun kita memberikan segala sesuatu, tetapi kalau kita nggak dapat anugerah Tuhan di dalam keselamatan, itu menjadi hal yang sia-sia. Hal yang tidak bisa, ya katakan, ya tidak mungkin bisa memuaskan hidup kita. Kalau di dalam pemikiran dari Louis Pascal ya, Pascal, seorang ilmuwan tapi juga seorang yang percaya Tuhan, dia berkata bahwa di dalam hidup orang yang sudah jatuh dalam dosa, itu kehilangan satu yang hilang, pribadi yang hilang, pribadi ilahi. Itu nggak bisa diisi sama kekayaan. Kenapa? Karena lubangnya gede. Lubangnya, tahu Bapak Ibu, bayangkan ada lubang itu ada dalam diri kita, mau masukin kekayaan, lubangnya terlalu besar. Mungkin cuma tambal sedikit. Setelah itu tetap kita nggak puas. Mau kasih segala tahta, kekayaan, hikmat, bijaksana, apapun tuh nggak bisa. Yang bisa tambal, yang bisa mengisi kosongan itu adalah Allah, pribadi Allah. Nah inilah yang kita harus lakukan, mesti mengerti. Bagian terakhir, nah ini sebenarnya di dalam Efesus, apa yang bisa kita lihat adalah di dalam Efesus 6, semoga terlihat jelas ya. Intinya adalah kita diminta untuk menanggalkan manusia lama dan mengenakan daripada manusia baru. Inilah yang harus terjadi. Mungkin semua solusi daripada dosa maut. Dosa maut itu, dosa yang 7 self-deadly sin itu bukan dosa yang tidak bisa diampuni. Sekali lagi ya, dosa ini adalah dosa yang bisa diampuni Tuhan. Maka apa yang dilakukan? Segala sesuatu. Kalau kamu mau lepas dari 7 dosa maut, kenakanlah Kristus. Saya bacakan ya, nih, biar kita dapat pemenggalannya. Saya sengaja memberikan highlight dan juga pemenggalan. Sebab itu aku katakan dan aku tegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Apa itu? Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang serakah, dosa, melakukan kesombongan, yang tidak mengenal Allah. Dengan pikiran sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tadi saya bilang kan John Calvin itu kan mencari semua firman Tuhan dengan serakah secara positif. Orang lalim itu lakukan hal yang lain. Manusia lama serakah dalam kecemaran.
dosa tuh mau ya. Tapi ayat 20 saya bacakan, tetapi kamu bukan demikian. Kamu sudah ketemu Kristus, kamu sudah menerima pengajaran Kristus karena kamu telah mendengarkan tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Apa itu? Harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiran, dan mengenakan manusia baru. Dikatakan ini adalah mengenakan Kristus, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ini penolong atas bagi semua. Kenakanlah Kristus, kenakanlah kebenaran, kenakanlah supaya kita menjadi manusia baru. Lihat Kristus itu ya di dalam ibadah kemarin yang kebaktian 1 saya berkhotbah. Kristus itu cukupkan dirinya. Dia berpuasa, dia nggak perlu sampai ubah batu jadi roti. Cukup, dia cukupkan segala sesuatu di dalam pemeliharaan Tuhan. Ubah batu jadi roti kan logis lah. Orang lapar daripada makan batu ubah jadi roti. Toh dia maha kuasa. Tetapi Tuhan itu memberikan penjelasan kepada kita. Kalau Allah itu bijaksana dan dia juga menyayangi kita, bergantunglah sama Dia. Justru yang paling utama adalah kita bukan makan berdasarkan roti. Manusia hidup bukan karena roti saja, tetapi makan dari setiap kehendak Tuhan. Seperti itu. Lalu kita juga mengenakan Kristus apa? Ketika kita lihat ada orang yang berbelas kasihan, ada yang miskin, ada yang tertindas, ada yang termarginalkan. Yesus itu tergerak karena belas kasihan. Belas kasihan. Karena mercy, dia stop. Ada orang yang pendarahan bertahun-tahun ya. Stop. Akhirnya Tuhan sembuhkan. Ada orang yang terhimpit kerasukan setan, dia tergerak oleh belas kasihan. Itu terjadi semua. Kenapa? Kenakanlah Kristus, maka hal yang sama kita juga mengenakan Kristus. Cukupkanlah dirimu. Kita juga harus berikan generosity, bukan karena semata-mata kita mau dapat keselamatan, enggak ya. Ini belas kasihan, generosity sama charity itu karena Kristus pun juga adalah teladan kita dan kita mengenakan Dia. Dan juga ya aplikasi ya, kalau kita mengenakan Kristus berarti manusia baru, berarti kita tidak abusive. Ketika kita punya yang namanya kekayaan, kuasa, Kristus itu tidak melakukan dengan cara yang jahat, abusif. Cara yang semena-mena. Dia lakukan dengan benar. Dia lakukan sebagaimana yang benar. Apa akibatnya? Yesus menjadi miskin, bahkan rela mati di atas kayu salib. Kan kalau orang kaya kan segala sesuatu bisa dibeli. Dia lakukan dengan segala sesuatu untuk kepentingan diri sendiri. Yesus bisa loh. Tetapi dia tidak lakukan. Dan percayalah, bahwa Tuhan sumber pemeliharaan atas hidup kita. Oleh sebab itu, kenakanlah Kristus. Itu penjelasan aplikasi yang bisa kita pakai di dalam yang namanya 7 dosa maut, khususnya di dalam keserakahan. Saya stop sampai sini, kita akan berdoa, lalu kita akan tanya jawab jika ada. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik. Engkau memberikan kami firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu boleh menuntun kami, memberikan pagar bagi kami. Supaya kami tidak pelan-pelan jatuh ke dalam dosa ketamakan, keserakahan, hingga akhirnya meninggalkan Engkau. Tuhan pimpin kami, para ibu-ibu, para orang tua, saudara-saudara, bapak-bapak, untuk saling mengingatkan satu sama lain. Bahwa dosa ini adalah dosa yang ada di dalam diri kami dan kami tidak mungkin bisa kebal. Oleh sebab itu kiranya Tuhan ingatkanlah kami, pimpin kami, dan sadarlah kami adalah manusia yang baru, sehingga kami harus mengenakan Kristus itu. Bersandar kepada Engkau, bersandar pada pimpinan daripada Allah Roh Kudus. Berkatilah PA wanita ini menjadi berkat. Kiranya Tuhan saja dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, jika ada tanya jawab, jika ada yang mau ditanyakan, sambil menunggu minggu depan, berharap kita bisa sama-sama hadir ya di dalam sharing visi gerakan Reform Injili. Ini hal yang baik ya, karena perlu diulang-ulang lagi visi gerakan ini. Kenapa Pendeta Dr. Stephen Tong hadir untuk membuat gereja, STEMI, dan Ibu Vikaris Maria Mazo adalah
seorang yang ikut Pak Tong udah lama sekali. Dia sudah pulang dari Singapura, memang karena keterbatasan fisik dia harus berobat, dia pulang. Nah, itu menjadi puji Tuhan, kita bisa mengerti. Oke, silakan jika ada yang mau ditanyakan. Silakan Bu Vera. Lawan dari keserakahan generosity ya, charity gitu ya. Saya jadi teringat gitu karena ini ya maaf ya Bu Siska, pengalaman lagi. Kata Bu Siska pengalaman mulu. Iya kan saya ini saya waktu itu punya teman ya, jadi dia mungkin dengan jiwa yang generosity gitu ya, tapi saya nggak setuju gitu dengan cara dia gitu untuk melakukan generosity, yaitu katanya dia ingin membantu saudaranya, tapi dia meminjam uang gitu. Nah jadi dengan cara dia meminjam uang orang untuk dia menolong saudaranya, sementara dia sendiri nggak mampu dan dalam keadaan yang tidak oke juga gitu. Nah ini charity seperti ini, generosity seperti ini, apakah ini juga generosity yang sudah lahir baru atau gimana ya Pak ya? Karena kalau saya sendiri sih saya nggak setuju ya. Maksudnya kita mau nolong orang oke, tapi kalau kita mampu, tapi kalau itu sampai kita juga minjam gitu ya, itu saya kayak kurang cocok ya. Itu gimana ya Pak? Secara prinsip sih tidak ada rumus ya dalam hal ini, kita aplikasi dalam hidup sehari-hari. Memang kalau memang ada pergumulan ya, contohnya pergumulan dari teman Ibu Vera yang mau terpaksa minjam dan akhirnya memang musim itu bisa jadi buah dari yang namanya kehidupan baru ya. Tapi kalau memang untuk kesombongan atau suatu hal yang tidak benar, misalnya kesombongan ya, karena akarnya motivasinya kesombongan, ya itu juga salah. Jadi nggak ada rumus yang baku ya kalau saya katakan. Ada yang bergumul, kita lihat apakah dia sudah bergumul dulu sama Tuhan di dalam memberikan. Kalau dia nggak ada pergumulan, nggak ada sama sekali pergumulan, ya mungkin itu something wrong ya. Jadi nggak bisa. Tuhan tuh kasih contoh ya, janda yang miskin itu memberikan 2 peser. Itu kan malunya minta ampun ya. Kenapa? Iya. Memang nggak ada prinsipnya sih. Kalau contoh misalkan yang saya katakan janda yang miskin itu kan kalau orang kan pakai uang kertas kan keren ya. Atau zaman itu sih nggak pakai uang kertas ya, zaman itu kan logam semua ya. Kalau uangnya banyak kan kerincing keren ya. Keren loh, masuk perlu juga ya. Banyak kan keren kan, kayak main time zone gitu. Tapi janda yang miskin cuma 2 peser, bunyinya sedikit. Tapi Tuhan hargai. Nah itu jadi sebenarnya karena apa? Karena Tuhan melihat dia janda itu memberi dari segala kekurangan. Nah mungkin kalau dia mau mengaplikasikan apa yang di firman Tuhan dan itu benar, sudah, kita nggak bisa judge. Oh sudah. Tapi kalau memang itu tujuannya untuk karena gua miskin dan gua bisa memberikan persembahan, lihat tuh yang kaya-kaya nggak kasih persembahan, itu salah. Jangan tujuannya seperti itu sih. Memang nggak ada, mesti tanya gali lebih dalam. Jadi nggak ada rumus pasti. Nggak ada rumus pasti bagaimana kita. Mungkin itu aja kali Bu ya. Kalau dilihat ya, nggak bisa kita judgmental bilang ada orang yang memberi terus kita bilang judgmental. Kalau urusan memberi dan memberi ya, saya percaya Kristenan itu jauh daripada orang Buddha. Itu jauh lah orang Buddha. Papa saya pernah bantu waktu banjir Pluit ya. Pluit kan orang kaya semua sebenarnya, banjir dia. Orang-orang Chinese, orang-orang kaya, terus ada Buddha suci juga. Dia orang-orang Kristen siapin mobil, papa saya beli mobil truk ya. Jadi mobil truk itu pakai buat terobos banjir kan bisa ya. Ternyata orang Buddha suci itu pakai perahu karet. Itu zaman di mana bukan gereja, di zaman di mana perahu karet tuh nggak pernah mungkin ada di Jakarta. Nggak mungkin tenggelam kan, nggak pernah banjir. Ada yang punya, dia pakai buat selamatin orang. Terus bukan hanya itu, generosity-nya seorang Buddha itu keren juga. Mereka makannya pakai KFC. Ini nasi bungkus. Bahkan yang ditolong pun bisa milih tuh nasi bungkusnya apa. Oh, bukan KFC ya, nanti ya. Bisa begitu. Motivasinya jauh lebih benar. Cuma saya katakan, makanya final terakhirnya itu Kristus. Kalau benar mereka lakukan itu demi karena Tuhan sudah memberikan anugerah, sudah ini. Bukan karena mengejar keselamatan. Ya kita harus maklumi. Ya puji Tuhan ya, orang-orang yang Buddha itu pun juga Tuhan anugerahkan juga ya. Maksudnya tidak berarti memberikan berasal dari Tuhan anugerahkan juga. Karena keterbatasan orang Kristen. Udah mau memberi, rapat dulu lagi. Udah rapat, gagal lagi.
Itu terjadi ya di dalam, nggak bisa ngomong juga, karena gerejanya, oke lah. Kan ada ya, itu fakta, tapi memang perlu dipikirkan, memang nggak bisa uang jemaat tuh langsung keluar juga, tuh nggak boleh juga. Makanya balance di dalam hal ini. Kalau mau ngadu sama orang Buddha itu, orang-orang kayanya, orang-orang yang benar-benar melimpah tuh kasih aja. Karena kenapa? Tapi prinsip mereka motivasinya karena mereka mengejar keselamatan. Mungkin cara itu ya, saya nggak bisa lebih jauh elaborasi. Mungkin ada pertanyaan lagi? Sulit Bu jawabannya. Silakan Bu Imelda. Pak, kadang-kadang keserakahan ini kan kayak beda-beda tipis ya Pak. Maksudnya artinya kita memplanningkan sesuatu dengan apakah itu serakah atau memang kita maksudnya pingin bukan mengatur masa depan sih Pak, tapi maksudnya untuk menata gitu supaya misalnya kayak menabung, membeli aset atau merencanakan sesuatu gitulah Pak ya. Apakah itu maksudnya kita nggak punya iman gitu ke depannya, maksudnya apalagi sampai itu misalnya mengerjakan sesuatu itu dengan pinjaman gitu, KPR dan sebagainya atau bagaimana, karena kalau kita lihat tetangga kan mereka itu kayak seolah-olah lebih beriman dari kita, maksudnya dia nabung dulu, tetangga-tetangga sering cerita gitu kan, dia nabung dulu ada baru beli, kalau nggak ada ya bagi mereka itu minjam KPR itu tabu atau apa namanya haram atau apa gitulah ya, nah, gitu. Jadi kadang-kadang kalau di sandingan dengan kita itu kayaknya mereka kayak lebih beriman gitu daripada kita yang terlalu banyak berencana gitu kan. Apakah itu termasuk yang sesuatu yang takutnya jadinya kebablasan gitu Pak? Saya rasa sih nggak masalah Bu ya. Kalau kita punya bijaksana, Tuhan berikan kemampuan finansial yang baik, Tuhan berikan anugerah, ya itu nggak masalah sih. Saya nggak ada masalah. Asal gitu, Pak. Kalau pinjam bank kan susah ya Bu, legal kan? Legal, sama legal terus diusahakan. Justru Pendeta Yadi ya di dalam baca di perpustakaan ada bukunya, saya pakai juga referensi. Pendeta Yadi bahkan orang yang cuma simpan bank di deposito itu nggak kurang baik. Kenapa? Karena dia cuma membiarkan orang serakah pakai duit kita. Lengkap ya? Dia pakai pikirannya, wah bagus juga sih dalam arti justru kalau kita diberikan hikmat bijaksana dan kita kelola demi kita, justru kita mengcounter. Jangan sampai orang yang tamak menginjak-injak orang-orang yang mungkin pekerja-pekerja sampai ini, justru kita yang punya segala sesuatu kita pakai sebagaimana orang pebisnis Kristen gitu ya Bu. Jadi saya sih sah, asal dilakukan dengan benar, asal dilakukan dengan suatu undang-undang yang benar. Saya nggak tahu ada celah hukum atau enggak, tapi saya rasa kita nggak ada masalah dengan masalah kita punya investasi, punya banyak harta dalam arti ruko untuk apa. Pendeta Tama pernah waktu di dalam katekesi waktu saya di Depok ya, dia pernah sharing ya. Kadang-kadang Tuhan kasih kita kelimpahan. Kok tahun ini kelimpahan banyak ya? Kadang-kadang gitu ya. Ketika COVID yang kelimpahan kan medis, semuanya medis. Kok ada perubahan begitu? Ada berapa tahun-tahun tuh kelimpahan. Kadang-kadang Tuhan lagi melatih kita. Bisa jadi kita yang dapat berkat pada tahun ini atau berapa bulan kan melimpah gitu. Mungkin Tuhan lagi latih kita untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Ngerti ya? Tuhan memang mau memberkati, misalnya contoh di gereja kita banyak mahasiswa. Kita, Tuhan kasih lebih berapa tahun yang lalu. Mungkin ini mempersiapkan kita, mendidik kita ya Bu. Untuk bisa melihat, ada mahasiswa dia kekurangan di dalam konsep yang namanya mau pelayanan nggak bisa. Ya kita memberi. Itu mungkin melatih kita bertumbuh bersama dengan teman-teman mahasiswa yang notabene yang mungkin belum berkecukupan, masih bergumul dalam gereja. Saya rasa begitu. Saya rasa ada Tuhan izinkan. Apakah mahasiswa itu orang percaya juga? Orang percaya juga mungkin Tuhan bisa pakai, mungkin contoh ya bukan. Kalau Bu Imelda nggak mau kasih, Tuhan bisa kasih orang lain kan. Jadi dia yang bertumbuh. Mahasiswa pun bertumbuh karena ada orang tua yang memberikan perhatian sehingga dia sadar, Tuhan bisa pakai gereja ini melalui orang lain ini. Tapi masalahnya kalau nggak memberikan ya, Bu Imelda nggak ikut bertumbuh. Gitu loh. Kan gereja kan bertumbuh bersama ya. Sejujurnya kalau mau buka kartu namanya orang Chinese tuh perpuluhan tuh berat. Banyak waktu Imlek itu bilang ngapain saya harus kasih 10% bagi gereja. Berat. Karena memang nggak ada paradigma seperti itu. Karena semuanya tuh notabene tuh orang-orang ya kungkung saya tuh makan jimat dibakar pakai abu ya. Makan supaya apa? Supaya banyak laris warungnya. Itu kan makan gitu kan. Terus saya harus kasih ke gereja, nggak masuk akal. Walaupun mereka kadang-kadang juga pakai uang atau apa ini.
Intinya tuh ada pergumulan lah masing-masing di dalam kita ya. Saya percaya kalau Tuhan berikan kelimpahan, mungkin itu lagi Tuhan menguji kita di dalam hal yang memberi. Tuhan pakai kita jadi saluran berkat. Mungkin Ibu Imelda atau siapapun di sini yang Tuhan kasih berkat dalam konsep ini, misalnya ada ruko investasi atau apa, mungkin pas. Untuk kemarin itu ini Pondok Indah ya. Salah satu pengurus tuh cita-cita ke saya ya. Pondok Indah tuh mau beli ruko sebelahnya. Ruko sebelahnya itu karena sebelahnya itu rukonya itu orang kaya, orang Singapura, kaya sekali. Itu dia jual overprice. Kan beli sebelah susah ya. Dia minta harga 2-3 kali harga pasar. Bapak Ibu, ini Pondok Indah ya. Dia mention satu ruko itu yang cuma 16 kali 6 ya, satu ruko, hook sih. Itu lebih dari 20 miliar. Gila ya. Pondok Indah, orang indah sih di situ. Ternyata ya banyak pertimbangan, ternyata Tuhan berikan pas waktunya. Tahu gak apa? Jadi satu komplek ruko itu nggak ada yang jual rumah, nggak jual ruko, nggak ada yang mau jual karena memang itu bisnisnya gede banget di situ, strategis. Ternyata ada orang yang lagi butuh uang atau apa, seberang ya, nggak jauh lah, cuma berapa jalan kaki doang, berapa ini, jual. Dan kebetulan tuh yang pasang spanduk itu kan broker pasang spanduk hari Minggu, malam-malam pas pulang. Pas pasang itu, salah satu pengurus lihat, langsung telepon, langsung DP, saat itu juga bilang spanduknya turunin. Kenapa? Buat gereja. Kenapa perlu perluasan? Bukan berarti tamak nggak ke arah sana. Tapi memang di Pondok Indah itu untuk bikin sekolah minggu, untuk remaja, pra-remaja sangat penuh sekali di situ. Jadi remaja itu sampai pra-remaja dan remaja itu harus nyebrang ke komplek jalan kaki jauh. Jadi ke gereja sini, ini Robson harus nyebrang ke Roxy. Kan bahaya bagi anak-anak remaja ya. Aduh ini gimana? Yang jagain saya. Kalau anak-anaknya tahu ya, saya takut juga. Walaupun sepi ya, itu kan. Tapi pas Tuhan berikan, harganya cuma 10 miliar Bapak Ibu. Ruko 4 lantai. Akhirnya dibangun ulang untuk pastori atau ini. Tuhan berikan cukup. Saya rasa, kalau saya nggak mengalami demikian. Kalau saya lihat dari jauh dan mengamati, dan mungkin bisa salah juga, itu kan bikin jemaat bertumbuh ya. Tuhan provide pas waktunya. Ruko 10 miliar. Sebelahnya tuh 26 miliar, gila. Nggak masuk akal. Mungkin contoh seperti itu ya. Oke. Satu terakhir lah ya kalau ada ya. Keserakahan. Jadi jangan takut kalau jadi kaya ya. Jangan langsung, kayaknya nggak ada yang kutuk-kutuk juga ya. Kayak misalnya, kaya kamu, nggak usah masuk ke gereja ini. Terusir kamu. Mendingan, enggak ya. Jangan ke ekstrim. Saya takut nanti ke ekstrim sini, jadi balik ke sana. Jangan ke ekstrim situ ya, ke ekstrim yang nggak boleh kaya sama sekali, nggak. Kita bukan komunis dalam konsep ini. Kalau Tuhan berikan kekayaan, pakailah itu buat suatu saat mungkin Tuhan akan minta balik untuk pembangunan gereja, mungkin ya. Pergumulan kita, ya gereja kita lagi butuh uang dalam konsep membangun tempat ibadah yang baik ya. Oke? Sudah ya, berarti saya balikan ke Bu Imelda.